Smartphone, kalau lensa ketemu warna hitam, dia eksposurnya akan naik, artinya cahaya akan lebih terang. Beda kebutuhan. Editingnya. Snapseed lahir dari mobile. Lightroom. Kalau seksi beda lagi nih. Oh, seksi beda lagi? Beda lagi. Jadi kalau profil berarti cacahnya depan, mobilnya di belakang. Nunjukin kalau mobil itu adalah punyanya dia. Oke. Hi guys, welcome to Black Street Channel. My name is John and I will be your host. Di Black Street Channel ini kita bakal ngebahas soal dunia komunitas otomotif. So jangan lupa buat like and subscribe. Kita lagi di Taman Cikapayang nih, kebetulan bersama Om Yoga Ogre. Dan beliau ini adalah seorang fotografer profesional yang juga bergelut di dunia otomotif. Kita lagi ngapain sih Om di sini? Saya kebetulan tadi lagi foto-foto aja pakai smartphone, ya nge-treat aja gitu. Pakai smartphone ya? Keren Banget bisa foto-foto pakai smartphone ya? Lagian kan sekarang kan udah nggak perlu bawa kamera gede-gede, smartphone udah canggih sekarang, jadi bisa ya jalan nge-treat, ngapain aja pakai smartphone. Siap. Tapi Om, sebelum kita ngobrol sampai sana nih, saya juga penasaran nih sama Om Yoga ini kan. Dulu gimana sih ceritanya bisa masuk ke dunia fotografi gitu kan? Yang kira-kira kan sekarang ini banyak banget nih fotografer muda yang ngaku-ngaku, gue fotografer, padahal mungkin belum tentu mereka punya skillnya, cuma punya kamera bagus gitu kan. Cerita gitu Om. Ya kebetulan kalau ibu itu kan keluarga motret juga, ada yang motret ya bapak saya lah yang motret gitu. Terus udah gitu kamera kan tergeletak gitu, udah pastilah gatel, pengen pegang. Nah zaman film tuh dulu tuh, zaman masih pakai film, gatel ya akhirnya coba motret, senang, belajar basic. Udah akhirnya keterusan tuh sampai jadi profesi gitu ceritanya. Tuh, dari tahun berapa tuh Om? Barulah 92-an kali ya. Baru 92, oke 92 itu saya baru belajar ngapain gitu, lupa saya juga kalau nggak salah sih. Iya, 92 gitu. Oh jadi memang dari di keluarganya nih ya, memang udah. Keluarga memang udah motret. Almarhum bapak kebetulan ya wartawan lah. Oh oke, wartawan juga ya. Berarti dari tahun 92 tuh apakah pertama kali langsung fotografinya di bidang otomotif atau bidang apa dulu? Enggak, fotografi itu buat saya nggak ada segmen, jadi buat saya fotografi itu semua menyeluruh. Kita bicaranya fotografi kan, jadi mau bicara portrait, mau bicara otomotif, mau bicara landscape, mau bicara apa ya, mau nggak mau seorang fotografer harus bahasa ini semua. Oh berarti nggak ada terpatok misalkan saya ingin fotografinya di bidang otomotif aja atau misalkan sebagai jurnalis gitu kan. Kayak jurnalis kan dia ngeliput berita segala macam gitu kan. Betul. Nah itu akan sama aja skill Om? Skill berbeda karena kebutuhannya berbeda, terkadang sampai ke lebarnya lensa juga berbeda gitu ya. Yang pasti sih semuanya harus dikuasai, yaitu fungsinya menjadi seorang fotografer gitu, sebagai profesi gitu. Oke, tapi ini memang cuman profesi aja atau memang hobi aja sih Om? Jadi kan enak tuh kan kalau hobi Ya. jadi duit gitu kan. Kalau hobi tuh kayaknya masanya kebetulan udah lewat kali ya. Hobi udah Cuman lewat, memang oke. passionnya harus ditahan sebagai hobis, karena kalau udah menjadi pekerjaan itu udah pasti boring, udah pasti ada yang titik yang bosen gitu. Iya. Nah, jadi kalau passionnya ditahan sebagai hobis ya memang insya Allah bertahan, passionnya terus ada. Gitu. Oke. Terus nih Om, dari pengalamannya kan udah motret ya, kita sebutnya Ya. motret aja ya, dari tahun 92 nih. Kira-kira nih pernah moto di mana yang paling berkesan buat Om Ogre ini? Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Iya, karena setiap gambar punya cerita sendiri. Itu masalahnya. Gak ada yang sama. Kayak gini, kayak kita kalau misalnya street fotografi, ketemu di jalanan, kita datang hari ini jam 10, besoknya datang jam 10. Cahaya beda, orang yang lewat beda, semua scene-nya berbeda, semuanya berbeda. Makanya dia punya cerita sendiri di setiap frame-nya. Itu makanya asik fotografi. Berarti memang di setiap foto ada makna ya, setiap Betul. foto ya? Jadi kalau motret mobil, juga belum tentu di angle yang sama, di jam yang sama, cahaya belum tentu sama. Jadi pasti ada cerita sendiri. Atau mungkin pertanyaan saya ganti deh. Pasti ini kan nggak semua sesi foto biasa-biasa aja kan. Sesi yang paling misalkan Berkesan. nih berkesan, misalkan nih ternyata
tiba-tiba pas lagi Semua motor kalau jual mobil, ada yang semua bugil lewat gitu, atau misalkan pas lagi motor Ada yang terus, bugil lewat. misalkan kayak gitu, atau ada Gini. bom meledak gitu amit-amit. Saya kebetulan foto produk juga. Iya. Jadi foto produk itu mau modelnya lokal atau internasional. Jadi kalau ganti baju ya di depan ya nggak pakai baju. Oke sih, keren banget sih Om, itu buat apa ya, buat orang yang pengen jadi fotografer ya, ternyata bukan hanya sekedar punya kamera mahal juga ya, ternyata tekniknya juga harus tahu, Iya. basicnya juga harus tahu juga. Betul. Manner, attitude wajib lah, itu mah harus dipelajari. Oke, terus kalau Om Ogri sendiri nih, kameranya kalau boleh nanya nih kan, udah yang mana sih levelnya? Udah yang ratusan juta kah, Oh, puluhan juta kah, nah ini. atau yang gimana? Tadi kan ada basic itu termasuk penguasaan kamera. Iya. Di situ ada beli kamera tanpa baca manual book. Oke. Sulit untuk menguasai kamera itu. Berarti kan harus dibaca tuh manual book. Manual book kameranya Om ya? Ada Iya. itu yang tebal-tebal itu? Iya, kalau enggak, ya kan kebanyakan kan beli, Iya. udah keluarin kameranya, tutup busnya, Benar. nyalain kameranya, terus mau ngapain, Iya. gitu kan? Iya. Nah semua padahal ada di manual book itu. Oke, punya community, ya silakan diskusi di sana. Pengen tahu tentang kamera ini. Nah kalau menjadi fotografer itu udah harus dikuasain semuanya, mau tidak mau. Jadi yang membedakan itu adalah placement menunya ada di mana, kebutuhan untuk naikin ISO speed dan shutternya di mana. Seperti itu aja yang berbeda. Itu kameranya udah mahal Om, yang Om pakai sekarang udah mahal nih? Enggak, saya nggak pernah pakai yang mahal. Yang Kalau yang mahal. mahal-mahal itu sewa aja. Sewa aja Ya, malah. sekarang kan ada urusan sama yang namanya maintenance. Maintenance nggak murah loh. Kamera harus dipakai, nggak dipakai jamuran lensanya. Kalau nggak karetnya rusak. Jadi kamera yang saya pakai mau tidak mau harus semua merek saya punya. Harus Mau semua nggak mau. punya. Iya. Suka nggak suka harus. Harus Om. Ya harus tahu ini karakternya seperti apa, ini peruntukannya untuk apa, gitu. Semuanya berbeda. Tapi bukan artinya semua orang harus punya semua, enggak. Itu saya aja, saya yang selalu pengen tahu karena pengen tahu jenis-jenis nih gitu. Karena biar memudahkan saya untuk bekerja. Nah kalau misalnya memang punyanya satu, itu kuasain itu sepenuhnya. Jadi cahayanya berubah, dia harus ngapain, yang begitu-begitu tuh. Iya. Nah dia udah kuasain nggak enak semua. Berarti karakter dari setiap brand kamera ini akan berbeda, Om ya? sangat Kenapa berbeda. tadi Om Ogri Warna bilang berbeda. semua brand harus punya dan harus nyobain nggak, minimal lah ya? Nyoba, ya itu. Nyobain lah ya. Bukan punya sih, nyoba. Harus Nyobain lah nyoba. ya, jadi harus tahu nih misalkan brandnya A, B, C, D gitu, coba Betul. satu nih karakternya seperti apa ya Betul. kan? Harus nyoba. Kalau saya tuh nggak mau pinjem, Berarti itu salahnya. harus beli Om? Jadi saya ada uang harus nabung, harus beli, harus nyobain, harus tahu. Terkadang kalau oke udah kekuasain, terkadang jual lagi. Udah gitu dong? Jadi nggak yang dikumpulin juga enggak. Gitu. Berarti Karena dulu maintenance tahun tadi. 92 itu kan belum secanggih sekarang tuh Om ya, masih Iya, film. zamannya yang cepret apa sih, roll itu ya kalau nggak Iya, salah ya, satu roll. roll itu kan. Dulu Terus kalau kalau- misalkan gagal-gagal gitu kan satu roll berapa? Bakar 25 film Om ya kalau nggak salah ya? 36. 30 itu. Dulu ada 12, 24, 36. Oke gitu. Dulu masih dibayar 150.000 10.000 satu roll. satu roll. Satu roll, Oke. 36 frame. Jadi yang saya freelance sampai sekarang. Jadi dulu tuh, Om, kalau foto berapa? Motret apa? Motret kita aja. 150.000 per roll. Ya udah di belakang gedung sate hari ini jam segini. Oke. Gitu. Nah, setelah foto berarti kan ada proses cuci cetak. Iya. Kemudian dari yang hasil cetak ini dikasih lihat sama mereka. Mereka suka, hanya itu yang dia punya. Iya. Nah terkadang mereka minta film. Filmnya nggak diminta boleh juga. diminta nggak Oh, buat iya. pembesaran buat apa? Harusnya nggak boleh dikasih. Cuman kan Harusnya nggak terkadang saya nggak enak itu. Otentik yang kita punya hanya itu. Kalau sekarang kan hard disk. Benar, so, harus kopi banyak ya bisa dicetak di Kalau replika kita begitu. cuma punya film Kopi itu, doang ya? bukti otentiknya cuma itu. Jadi kebanyakan saya nggak punya film. Gitu. Nah, dulu itu kan waktu zaman roll film itu kan apa ya? Dia kan nggak mungkin ada editing ya nggak sih? Betul. Oh ada sebetulnya gini. Ketika bicara Photoshop sekarang banyak banget lah editing mau ngapain aja, mau multiple exposure, mau apa, ibaratnya sampai ke kamera. Dari dulu mah multiple exposure bikin dari film keren, jepret, balikin atau dipijit, dikokang tapi filmnya diem di situ. Iya. Jepret, gambar jadi ada dua. Nah,
di Photoshop bisa satu file sama satu file ketemu gambar jadi dua. Iya. Nah di kamera yang sekarang udah langsung bisa multiple exposure, satu kali jepret, baru jepret lagi jadi satu frame, jadi dua. Zaman dulu tuh bisa pakai si roll film itu Bisa. exposure bisa. Ada Nah, triknya ternyata ya. ada. Pakai roll film itu. Nah, yang disebut editing itu ada namanya burning dodging. Jadi yang ada yang digelapin dan yang diterangin. Oke. Nah, kalau di film itu juga ada pas ngebakar. Sama aja itu juga ada kayak masuknya cahaya dan enggak. Itu ada blocking. Itu namanya juga sama burning dodging. Jalan. Ada. Kebetulan lewat sini. Oh, kebetulan lewat sini. Lihat kalian. Ah, Kenalin. Ya, Oke, ya. Kayaknya asik. Lo udah tahu nih siapa? Tahu kan? siapa? Ogre. Ini namanya Om Ogre, ya kan? Beliau ini master di bidang Enggak, fotografi. gelandangan, Profesional saya lah. gelandangan. Ini lihat lagi ngopi tuh, ya kan? Ya Kopi kan? hitam. Kopi hitam, saset, ya kan? Ya namanya juga anak jalanan ya. Yoi. Gini lah, nasib anak Asbak, jalan. Pak. Oh siapa asbak Nggak usah ini? pakai korek lah ya. Nggak usah. Koreknya nggak ada nih. Koreknya dong, Om. Korek gua tadi diambil sama nggak tahu sama siapa. Sama siapa? Sama siapa kesini? Sendirian? Sendirian. Ini keliling-keliling aja, gabut aja. Malam-malam gini. Iya dong. Biasa anak perawan mah gitu. Perawan. Oke. Ya Om, daripada sangat curantor bahaya. Jadi gue lagi ngobrolin sama Om Ogre nih kan, Apa nih? ngobrolin apa namanya? Coba nimbrung dikit dong. Boleh. Siapa tahu nyambung ya. Iya, oke. Doi kan Ayo aja. master nih bidang fotografi nih kan. Fotografi tasnya- ya? Tasnya awas tuh dikedepanin ada copet tar. Di bidang fotografi ya? Kebetulan. Apa Aku tuh? di bidang model jalanan. Oh, oke. Model jalan kayak gimana? Nyambung nggak? Tergantung jalanan mana dulu. Tadi Om Ogre lagi di sini tuh di Masjid Kapayang, dia tuh lagi moto-moto pakai smartphone dong, bayangin. Lu katanya model, pernah difoto nggak pakai yang smartphone? Smartphone tuh ya kalau di foto pakai smartphone tuh kayak foto-foto biasa aja sih ya. Bukan kayak foto yang kayak foto bener-bener foto gitu. Oke. Iseng-iseng Oke. doang. Berarti tadi kalau Caca bilang misalkan kalau foto pakai smartphone biasa aja, ternyata enggak kan Om? Bisa kan? Enggak Foto lah. pakai smartphone, tapi keren nih hasilnya. Iya. Bisa kan? Orang di smartphone itu bisa digital imaging. Bisa digital imaging. Jadi backgroundnya mau diganti, ininya mau diganti. Bisa aja, mukanya mau diganti Editingnya juga. juga. Iya bisa. Mukanya mau diganti mau Iya. Ini nggak percaya? Nih ya, kasih lihat yang digital imaging. Ini beneran nih, bukan main-main. Ini pakai smartphone nih. Smartphone? Itu smartphone. Iya, dari mulai Editannya juga di smartphone. editingnya, motretnya pakai DSLR, tapi editingnya pakai smartphone. Editingnya Digital pakai imaging. smartphone. Betul. Gokil. Jadi bisa seperti itu sebetulnya. Gitu. Aku sih biasanya fotonya foto kayak foto model, Oke, foto pribadi. oke, Nih kalau misalkan aku foto mobil, oke. bagusnya tuh dalam sisi apa, angle-nya di mana gitu. Mobilnya apa dulu? Misalnya. Oke. Yang dipakai apa sekarang? Civic. Oke, Civic. Civic itu ada berbagai macam. Ada FD1 mungkin? FD1 ya. Perempuan biasanya pakai FD1. Warna Hitam. hitam. Jadi gini, smartphone kalau lensa ketemu warna hitam, dia exposure-nya akan naik. Artinya cahaya akan lebih terang ketika focusing ada di yang gelap tadi. Jadi tap dulu, baru kemudian exposure-nya turunin. Ada yang tanda di pinggir focusing tuh. Nah, tinggal turunin, dia agak gelap. Nah, tinggal lihat aja kebutuhan untuk si mobil ini kelihatan nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap, nggak main di situ. Baru kemudian framingnya harus seperti apa gitu. Baru nih velgnya diganti nggak, velgnya mau diambil nggak, gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatiin. Itu di aplikasinya Om. Berarti kan bisa digeser di bar sebelahnya gitu ya gitu ya. Di bawaan handphonenya memang udah begitu. Bawaan HP-nya. Ah. Berarti gimana HP-nya juga Om atau enggak? Tinggal enggak, semua sekarang udah begitu. Tinggal di tap, di pinggirnya nanti muncul. Nah, itu tinggal turunin aja. Nah, itu buat nurunin exposure namanya. Buat nurunin lebih gelap gitu ya. Itu ada ini juga ya, ada aplikasi editing di handphone. itu Banyak, kan ada banyak kan? banget. Iya sih, kalau misalnya dulu kan kalau misalnya aku model memang ada juga sih, kayak buat bikin Pasti Beauty Plus ya, kok nggak? Beauty Plus. Lightroom. Oke, Lightroom, Iya kan, Lightroom Lightroom kan? itu buat profesional loh. Iya kan, Lightroom. Aku biasanya di Lightroom. Ya, Lightroom bagus. Itu
bisa naikin dynamic range, jadi Ya kan? yang gelap bisa dibikin terang. Sama dengan Dalam bagian-bagian Snapseed. yang gelap tuh bisa diterangin kan kalau Betul, Lightroom. betul. Tadi bagian gelapnya gimana? Oke. Gue jadi salah fokus. Jadi sama dengan Snapseed, bagian gelap bisa Ya, diterangin. Snapseed, Ya, ya. betul. Itu software-software yang bisa Kalau dipakai tuh. Snapseed lebih tinggi dari Lightroom. Beda kebutuhan. Editingnya. Snapseed lahir dari mobile. Lightroom itu dari PC atau kebutuhannya laptop kayak gitu ya. Nah, dia lahir di situ. Karena dia produknya Adobe. Oke, punya. Saya lupa pastinya sih. Cuman kalau nggak salah dia berbeda. Nah, tapi hampir sama. Nah, dari situ biasanya orang lari ke VSCO untuk coloring. Itu aplikasi juga, mau tahu? Aplikasi juga Namanya untuk warnain. VSCO. Tapi bisa ngambil jadi video juga. Oh, sangat bisa. Handphonenya pakai apa? Iya. Pakai iOS apa pakai Android? Yes. Di iOS itu ada namanya Filmic Pro. Itu bisa pakai Itu buat headphone ya? ngambil video dan itu sangat bagus. Dulu pas waktu keluar iPhone 5, saya bikin video klip Ipang Lazuardi pakai Bikin videonya siapa? video klip Ipang Lazuardi. Iya, Pakai iPhone 5. pakai iPhone. Serius, Om? Editingnya juga di Ya, nama bandnya dia itu ada namanya Dedi and the Hoti. Nah, kebetulan bikin video klip pertama kebetulan di saya pakai smartphone gitu pada saat itu. Gitu. seru nih, jadi makin betah di sini. Ngopi dong. Lo ngopi nggak? Nggak usah lah, udah malam juga kan tidur lo. Jangan nanti tambah melek. Iya. Malah kan pengennya melek dong. Jangan baru melek aja. Mobil ngebengkel di mana F1? Sekarang? Ya ngebengkel yang ya kalau misalnya buat kayak ngebengkel sih nanya-nanya yang anak-anak aja, anak-anak yang anak. Misal, ini nih aku terus ini nanya di mana nih misalkan gitu kan, bengkelan mana yang benar-benar bagus gitu kan, komen gitu kan. Apa dulu nih? Maksudnya mobil ada beberapa ini ya. Maksudnya, Ya, misalnya pengecetan. Lo ngecat di mana? ngecat. Kalau ngecat adalah bengkel teman aku gitu kan, komen teman aku ada di sini. Kemarin aku Namanya? kan ngecat, Oh iya? chat open. Oh iya? Sampai 1 bulan. Di mana tuh? Adalah teman aku. Oh, teman. Nggak apa-apa sebutin aja jadi Iya. kan anak-anak bisa denger nih. No endorse kita kan. Iya, kan sih? aja. Nantilah itu mah ditanya Kan kasihan temennya harus dibantu. Iya dong. Masa nggak dibantu? Terus kalau misalnya masalah pelak, aku sering pelaknya belinya di Maximus. Tuh. Maximus itu di Muhammad Raja Wali. Ramdan ya? Oh, Ramdan ya, Ramdan. Oh ya, Iya. baru tahu. Itu banyak velg-velg celong di sana. Iya, tahu celong nggak? Celong tahu yang Iya, mana? iya, iya. Jok dibungkus nggak? Bus. Pakai apa? Kulit lah. Bahannya apa? Aku tuh kurang tahu ya namanya apa itu. Oke. Di mana? Di Jalan Soekarno Hatta ada. Diceperin nggak? Cobain. Di mana? CPN-nya di kemarin tuh aku tuh di jalan apa ya? Ciwasra. Makanya Bengkelnya apa sih? nggak terkenal juga. Ya nggak cuman- apa-apa, ya, makanya nggak tahu, kan. nggak ada namanya Oh, sih. Oke. Maksudnya Oke. cuman rekomend dari teman-teman aja. Gitu. Di sini bagus nih, di sini bagus. Oke. Cak, nanya dong. Apa? Lo kan tadi katanya model jalanan nih. Lo beneran model atau bukan sih? Sekiranya kelihatannya Nah kan gue nanya, model atau bukan? Soalnya gue berhubung nih lagi sama Mogre nih kan. Doi pasti pernah ngambil foto, pernah motret yang tadi dibilang kan. Ternyata ada model-modelnya juga gitu. Nah, yang pengen gue tanyain nih kan, lo pernah nggak sih masuk atau terjebak dalam sesi fotografi yang modus? Kenapa pertanyaannya ke sana? Karena Dia- model jalanan, dia bilang Dia- model oh, jalanan. Makanya kan kita jalanan seperti apa gitu, pasti dong. kalau misalkan terjebak sih belum. Oh belum. Karena itu kan tergantung modelnya sendiri kan. Cuman kalau misalkan mengarah ke arah situ dari si fotografernya banyak. Ngerti ya? Misalnya gimana? Nah, Ngerti gua ya? ngerti. Misalnya gini loh, kayak foto yuk, misalkan. Kan harus tahu dulu nih konsep foto tuh foto apa dulu, bener nggak? Ya, Ditanyain. ya, Ini betul. konsepnya konsep foto produk apa gitu kan, atau misalnya endorse atau apa gitu kan. Tapi ada juga beberapa yang namanya fotonya cuma foto buat just for fun dia doang, koleksi pribadi doang. Oh, Gitu loh. jadi maksudnya private session gitu ya? Jadi kayak pernah aku juga kalian kayak foto lingerie, Hmm. fee-nya segini, gitu kan. Oke. Mau nggak kamu cuman jadi Kalau lingerie itu jadi private doang gitu. koleksi pribadi gimana? Koleksi pribadi dia, portofolio buat dia doang sendiri. Gitu. Oke. Tapi kan takutnya kan itu kan jadi baru atau gimana ya?
anakku juga. Tapi kalau nggak nyebar luas mau? Nggak juga. Oke. Tapi yang pilih-pilih sih, Oke. gitu. Banyak banget itu. Pilih fotografernya. Bukan fotografernya, jobnya. Oh, oke. Oke. Tapi yang kebanyakan fotografer tuh ada yang fotografer yang emang profesional fotografer. Ya. Kan meskipun kita ganti baju di depan dia gitu kan dengan keadaan emang gini pun profesional gitu. Ya, ya ngerti. Ya, Ngerti, ada ngerti, yang ngerti. fotografer yang emang fotografer. Cuman biasanya kalau saya kejadian kayak begitu kan kalau di produk gitu. Ya, ada fotografer juga yang cuma fotografer yang kayak just cuma pengen foto nih kayak kepuasan dia doang gitu kan, banyak banget. Om emang nggak boleh om, misalkan fotografer gitu kan yang mengambil foto buat portofolio dia sendiri memang nggak boleh. Sebetulnya kalau boleh nggak boleh itu diantara lah gitu ya. Maksudnya kalau dia bicara tentang portfolio, ya boleh-boleh aja. Iya kan? Mau motret sampai ke mood ya mangga aja. Itu kehidupannya dia gitu loh. Terserah aja. Selama bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ambil cara gambarnya ini. Kan kalau saya kan ngambil gambar, habis gitu gambar itu harus dipertanggungjawabkan. Iya, Ya kan, ini apa nih, cerita tentang apa nih, ngapain nih, kenapa ngambil cahaya dari sini dan lain. Itu semua bisa dipertanggungjawabkan karena detailingnya ada semua di gambar. Oh. Nah kalau saya motret misalnya, motret Caca misalnya nih, Caca ya tadi namanya? Iya. Ya motret Caca misalnya nih. Nama panggung dia om Caca. Oh oke. Motret Caca terus lingerie tadi ya Iya, misalnya. Terus yang jepret terus yang ngapain? Maksudnya saya sendiri bingung kalau misalnya si file itu nyampe di saya itu terus saya mau ngapain gitu dengan foto itu. Oh, oke. Editing untuk apa? Iya, iya. Terus lalu posting, saya mau posting di mana? Gitu kan. Ini kan kebutuhannya berbeda lah. Ya mungkin di sebagian orang memang ada yang membutuhkan portfolio seperti itu. Memang ada juga berarti ya. Kalau saya sih nggak sampai ke sana. Oke. Terus oke kita balik lagi nih apa namanya kalau misalkan pengen foto produk lah ya atau mobil dulu deh foto mobil yang ada modelnya yang ada misalkan iya. Caca nih dia pengen apa namanya foto di depan mobilnya dia nih. Oke. Itu gimana sih caranya pakai smartphone aja misalkan? Pakai smartphone. Kalau tadi kan Cica Benernya. udah bilang nih, kayaknya pakai motret pakai smartphone itu nggak asik dan jadinya ya biasa aja gitu. Sebetulnya si lensa smartphone sendiri kan ada aperture. Aperture. Oke. Dia di bukaan berapa? Ini kalau bicara masalah teknis ya. Bahasa mudahnya dia bisa bokeh dan tidak. Foto bokeh ya. Betul. Apakah si mobil itu mau dibawa clean semuanya atau di bagian belakangnya agak blur gitu? Itu kan bokeh ya. Yang lebih jelasnya di Cacanya gitu. Nah ini bisa banget di smartphone untuk teknik seperti itu. Jadi ada manual di smartphone, nanti kita bisa atur kebutuhan kita seperti apa. Terus kalau sudutnya om? Framing. Ya, framingnya. Untuk framing misalnya nih, Caca di bagian depan, mobilnya di belakang gitu ya. Ini gimana dulu tapi ya, misalnya kalau seksi beda lagi nih. Oh seksi beda lagi? Beda lagi. Jadi kalau profil berarti Cacanya depan, mobilnya di belakang. Nunjukin kalau mobil itu adalah punyanya dia. Oke. Kalau seksi untuk melengkapi mobilnya, terkadang dia kayak selonjoran di kap mesin, selonjoran. oke. Rebahan nggak enak ya. Iya. Ya pokoknya Rebahan. nyatu sama mobilnya gitu loh. Tiduran di situ misalnya gitu. Itu angle-nya juga berbeda. Terkadang mobilnya pun jadi asal ada mobil aja. Karena Bawa fokusnya ke semuanya. model tadi, bukan Betul. fokus ke mobil. Berbeda lagi. Jadi kita harus tahu dulu fokusnya ke siapa Kebutuhannya nih ya. untuk apa dulu. Pilihannya dia Betul. mau ambil modelnya atau mobilnya. Betul. Atau dua-duanya. Atau ya gitu. Oke. Kayak gitu om. Ternyata seperti itu ya. Ya begitulah ya di dunia fotografi. Kenapa? Kayak Kenapa? banyak Nggak sih. suka dan dukanya. Kan itu kan yang Caca alamin. Jadi banyak banget juga yang teman-teman malah ya teman-teman model ya, malah sama sekali nggak ketemu dengan yang ngajakin foto tanda kutip lah gitu ya. Oh, foto seksi. oke. Ada juga karena emang dia berkecimpung di dunia fashion, hanya fashion aja udah gitu. Jadi dia nggak ketemu dengan seksi-seksi gitu. Kalau Caca kan Memang seksi gitu. memang Oh, enggak. maunya seksi kan gitu kan? Enggak. Oh, oke. Oh enggak juga, berarti ada iyanya kalau enggak juga. Oke deh, inilah infonya tuh sangat bermanfaat. Iya. Nah, kebetulan ini aku ada janji lagi. Kemana Oke. sih lu, sombong amat sih? Biasa anak muda.
Kita udah tua loh, kita udah Pernah tua. muda nggak? Sombong amat. Pernah muda nggak? Pernah, kita tua terus. Kita udah janji lagi lah. Oke. Silakanlah dilanjut lagi. Oke. Makasih ya. Ya, Makasih. thank you, Cok, udah mampir. Maaf 5 minggu. Ini nggak apa-apa, Kita asik juga lah. santai aja. Sama-sama Santai pengalaman. aja. Iya, Siap. santai aja. Ya, thank you ya. Thank you. Hati di jalan. Oke, so tadi kita udah ngobrol panjang banget ya soal mobil sama fotografi Iya. juga tadi kan apa namanya dari awal pengalamannya di tahun 92 ya kan pernah foto segala macem dari kamera roll yang cuman isinya 12, 24, 36 tadi Iya. sampai sekarang teknologi sangat berubah sampai pakai smartphone yang tadinya kan kalau kita ngobrolin sejarah Om ya namanya telepon kamera beda device Iya, kan iya, ya. betul. Sekarang udah jadi satu semua kan Jadi satu satu semua. device simple yang dimana sampai editing pun harusnya pakai PC atau komputer sekarang di smartphone juga bisa. Jangankan itu dulu pernah pakai 5110 nggak? Apa tuh? Nokia berarti? Nokia dulu. Kan dulu dia tuh hitam putih kan, Iya. pengen ada backgroundnya tuh, ditempelin gambar, buka LCD-nya ditempelin gambar, saking pengen ada wallpaper. Oh. Sekarang teknologi berkembang di handphone Iya. masing-masing udah punya wallpaper semua kan sekarang. Iya juga Nah, itu sih. gila banget sih sebetulnya secara kebutuhan gitu ya. Berarti dunia fotografi ini kalau saya boleh bilang sangat terbantu dengan adanya teknologi ya, Sangat banget, perkembangan. sangat banget. Sekarang udah ada yang smartphone keluar dengan 108 megapiksel. 108 megapiksel. Iya. Itu berarti udah Jadi kayak mau bikin kamera. Ya. billboard juga udah aman. Buset gitu. Berarti kalau berarti Tapi kita ngomongin software ya. resolusi, software juga. Tapi ya lumayan lah gitu. Iya lumayan banget sih. Berarti nggak usah mikir aneh-aneh lagi, nggak perlu kamera apa DSLR ya kan Iya, ada bagus-bagus. itu berbeda lagi lah kalau itu Beda memang lagi. kebutuhannya berbeda. Mirrorless, DSLR dan medium format itu kebutuhannya semuanya berbeda. Oke, Gitu. oke. Nah, smartphone ini lebih memudahkan kita di momen apapun. Oke. Kapanpun kita tinggal keluarin smartphone kita mau motret apapun jadi. Tidak hanya motret ya, mau bikin video pun Iya. aman. Tadi saya masih amazed banget dengan ceritanya Om Ogre tadi yang apa namanya cerita syuting videonya Ipang Lazuardi. Oh ya iya. kan? Kemudian jadi video klip itu Iya. itu boleh cerita detailnya nggak sih? Maksudnya dia pakai berapa HP? Apakah satu HP atau gimana? Iya, iya. Dulu tuh Ipang itu punya band. Om Ipang punya band namanya Dedi and the Hoti. Itu sama Didit Saat, sama almarhum Arya Daulay, Dede Kumala. Jadi band ini keren banget lah pada saat itu memang. Sampai sekarang keren banget lah itu. Nah, mereka keluarin album. Datang ke Bandung, saya disupport juga sama Green Kosambi waktu itu masih kampung fotografi. Lalu kemudian saya dibantu juga sama Exodus, Shoes ya. Iya. Itu toko dirubah jadi studio. Toko jadi studio. Oh, Oke. Dari kampung fotografi juga ada meja biliar, jadi kayak kita memang lagi main gitu. Oke. Nah, saya di situ kepikiran untuk bikin pakai smartphone. Saya coba bikin video klip, satu kamera aja ya, satu device aja, hanya itu. Satu HP doang Om. Hanya itu doang Buset. yang ada gitu ya. Jadi saya shoot aja mereka dengan satu smartphone itu. Udah beres satu angle ini, oh main lagi lagu itu gitu. Saya ulang take lagi untuk angle yang lain. Oke. Ambil lagi, nyanyi lagi, saya ngambil detail, nyanyi lagi, saya ngambil apa gitu. Nah ini baru kemudian dijahit gitu si lagu dia. Di kampung fotografi juga sama, ngambil mereka lagi hangout, lalu ada talent kan. Nah talent ini juga sama, saya ambil lagi gitu. Nah talent ini sampai ke mall. Kita shoot pakai smartphone mah nggak ada yang curiga ya. Iya. Main ke tempat game apa, dia gini-gini, ya saya shoot aja gitu pakai smartphone. Udah semuanya dibungkus, jahit, jadi video klip. Dijahit dalam artian berarti di editing Iya, di editing. PC Om ya. Betul. Itu zaman iPhone 5. Zaman iPhone 5, saya sebisa mungkin saya editing di PC itu yang mudah editing di namanya softwarenya Splice kalau di iPhone. Jadi sekarang kayaknya di Android juga ada namanya Quick gitu. Nah jadi saya ngedit di PC tapi yang bisa diedit di smartphone. Jadi memang nggak susah editingnya, cut-cutnya guys. Gokil banget Om Ogre, pengalaman luar biasa loh. Ini thank you banget udah sharingnya ya, sesinya udah gokil banget nih. Thank you, So, sama-sama. ini buat sesi Black Experience kita nih. Nah, sekarang buat sesi terakhir kita nih di Oke. Black Street Channel ini ada namanya Black Challenge Om. Oke. Ya kan, jadi biar ada feedback dari teman-teman yang nonton juga, ya kan. Kita pengen ada satu
challenge lah, satu pertanyaan nih, satu Oke. quiz lah dari Om Ogre nih kan. Wow. Nah, Oke. nanti kuisnya ini bakal dijawab sama teman-teman yang nonton. Oke. Terus mereka boleh nulis di kolom komen, ya Ya, kan? oke. Tapi syaratnya sebelum nulis jawabannya itu mereka harus follow Instagram kita, Oke. Blackstreet ini, dan juga harus subscribe dan like channel kita. Gitu. Biar dapat infonya terus ya. Biar dapat gitu. Dan juga peraturannya selanjutnya adalah setelah ditayangkannya si episode ini, mereka maksimal harus submit jawabannya di kolom komentar 24 jam setelahnya ditayang. Gitu. Nah, sekarang setelah ditayang gitu. Nah, sekarang nih kira-kira ini apa nih pertanyaan buat teman-teman yang nonton ya? Wih, kita ngobrol panjang banget nih tadi Panjang ya. banget, Artinya panjang banget. ini bagian dari semua obrolan kita nih ya. Iya. Kayaknya ini deh, megapiksel smartphone yang tertinggi itu di berapa megapiksel? Oke, berarti Itu kayaknya lebih dekat. Oke. Berarti buat teman-teman semuanya yang udah nonton nih ya, pertanyaan dari Om Ogre barusan kan, berapa megapiksel tertinggi ya? Ya, Megapiksel tertinggi yang dipunyai oleh smartphone sekarang ini. Ya. Oke, jangan lupa buat follow dulu Instagram kita nih, Blackstreet Channel. Ini ada hadiahnya pasti ya? Hadiahnya disebutin atau nggak usah nih Om? Sebutin aja lah. Ya sebutin, ya oke lah kita sebutin. Kalau gitu hadiahnya ada si cash money, nanti ada dari tim kita yang kontak juga, ya kan. Cuman ya namanya juga hadiah hiburan ya kan, yang penting buat iseng-iseng aja Ya, nih, buat seru-seruan teman-teman. aja. Terus-teruan buat Ya. teman-teman yang udah nonton channel ini, thank you banget. Jangan lupa sekali lagi harus follow dulu Instagram kita, kemudian subscribe channel ini juga. Nah nanti setelah episode ini ditayangkan, teman-teman punya waktu 1 kali 24 jam buat tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita pilih siapa yang berhak buat menang, nanti kita kontak. Gitu. Oke. Itu sih Om Ogre, thank you Siap. banget buat waktunya ya kan. Sama-sama. Kita lagi di sini juga dengan semua apa adanya. Thank you banget Iya. udah mau datang. Seru-seruan nih, jalanan asik banget. Emang Iya. nama juga kita kan otomotif harus jalan ya. Iyalah. Thank you buat Caca juga tadi udah mampir. Thank you buat teman-teman komunitas fotografi juga yang udah nonton, komunitas otomotif juga yang udah nonton. Ya kan, jangan kapok ngeliat Blackstreet Channel ini. Jangan lupa buat follow Instagram kita, jangan lupa buat subscribe di channel ini juga. Nantikan episode selanjutnya. This is John. Thank you buat nonton Blackstreet Channel.